Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 akan melakukan tugas kelompok podcast yang mengenai etika dalam informasi. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama saya Rehan Febrianto Gerahadi. Saya Iqbal Wisnu. Saya Birgita Yolanda. Nah, kami akan melaksanakan tugas podcast. Indonesia ini kan lagi marak, Indonesia maupun global lagi marak dengan adanya penyebaran informasi palsu. Terus ada yang melakukan hate speech, ada yang melakukan rasisme. Nah, di dunia itu seperti kayak gitu tuh. Kalau menurut kalian, etika dalam informasi yang benar itu tuh seperti apa? Kan banyak tuh hate speech yang kayak gitu tuh, hate speech, hoax, rasis. Kalau menurut saya sih hal seperti itu kan negatif. Jadi itu dimulai dari diri sendiri. Jadi kita kan pastinya tahu kan apa yang buruk, apa yang jelek, terutama rasis dan ujaran kebencian itu. Itu sering terjadi di lingkungan kita, bahkan saudara kita. Ya paling mudah contohnya seperti WhatsApp keluarga. Sorry. WhatsApp keluarga tuh pasti banyak tuh. Mas, ya ampun Mas. Paling sering tuh WhatsApp keluarga. Itu terutama saudara kita itu ada yang kayak ngirim berita yang aslinya tuh sudah terlihat jelas palsu. Bahkan lebih ke arah kebencian malah. Nah, sebentar, itu, ini dilanjut tuh, udah ketawa tadi. Lah ya nggak apa-apa. Iya. Dipotong. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oh, oke. Jadi saat kita tahu bahwa di sekitar kita, terutama di sosial media, di WhatsApp, grup keluarga itu, kita itu harus berani kayak bilang ke saudara yang mengirim hal-hal seperti itu, hal jelek seperti itu. Meskipun nanti kita bakal kayak dicaci maki, enggak ini benar kok beritanya, itu kamu anak kecil nggak perlu tahu kayak gitu kan, sering kayak gitu di WhatsApp keluarga. Maka dari itu kan banyak anak yang nggak mau acuh lah sama berita kayak gitu kalau orang saudara kita bahas seperti itu. Ya, berarti kan etika tuh sangat diperlukan, meskipun orang lain nggak mementingkan sebuah etika, tapi kan kalau kamu harus mementingkan, jadi kamu menegur bahwa itu sebenarnya hoax atau ujaran kebencian, nggak perlu kamu kirim ke keluarga atau apa. Ya, cukup keren sih. Nah, kalau kamu kita etika dalam informasi mengenai hate speech, rasis, hoax itu kayak gimana etika? Kalau menurut aku sih tentunya secara umum sudah dijelaskan sama Iqbal tadi, benar banget. Nah, terus juga dalam penggunaan informasi itu kan biasanya kalau kita menggunakan medsos ya umumnya kelihatan tuh kalau kita mengetik atau kayak bilang ke orang gitu, menyampaikan sesuatu tidak baik, itu kan kayak
pembentukan watak ya. Jadi kelihatan, oh ala gitu ala. Jadi orang ini seperti ini, orang ini seperti ini gitu. Iya, Jadi banyak sekali orang-orang yang menilai kita terlihat lalu dari medsosnya seperti ini ya gitu. tutur kata Nah juga juga terus gitu. iya. Lalu pelaksanaan etika yang di media digital ini pasti dilakukan secara tanggung jawab ya. Maka diperlukan kemampuan kita dalam menggunakan media sosial itu harus bisa menyaring, memilah informasi, terus juga kita harus tentunya mengakses konten yang positif-positif ya dalam penggunaan media digital Hmm. gitu. Iya, iya. Nah ini tuh mengacu kita terhadap pemakaian media digital dengan tepat, aman, biar yang kayak tadi gitu, biar orang tuh tidak menyimpulkan kita seperti ini. Gitu sih, cukup dari aku. Oh iya, ya lumayan sih kalau aku bisa dapat yang etika dalam informasi itu eh untuk menghentikan sebuah itu kita memerlukan sebuah etika gitu kan. Harus mementingkan etika agar hal-hal itu tuh nggak terjadi atau agar hal itu tuh nggak lebih lebih luas gitu loh. Jadi etika itu harus dipakai kayak berbijak dalam apa? Berbijak dalam bertutur kata di dalam medsos, menyaring, memilah. Eh, Lebih tepatnya sih kita tuh harus banyak-banyak membaca beritanya itu kayak apa gitu. Kalaupun ada yang kayak tadi kayak Iqbal tadi kan keluarga, jadi kita harus bisa berani untuk mencegah agar lebih luas lagi. Ya, ya gitu ya. Iya, Ya, terus gitu. secara umum sih etika tuh bukan hanya dipakai dalam dunia sosial media ya, tapi kita Iya, juga iya. sebagai manusia juga harus mempunyai etika gitu. Iya, Di mana-mana etika itu nomor satu. Ya, bener banget itu sih kalau sih. itu etika di mana-mana. Meskipun nggak di Iya, media sosial, ya di lingkungan sosial juga pakai. Ya, gitu. Etika nomor satu pastinya ya. Nah, apa lagi ya? Ya, hmm, kamu nggak pengen tanya gitu kita tentang sesuatu gitu yang berkaitan dengan oh, etika dalam informasi gini? oh iya. Tapi ada nggak sih hukum yang mengatur etika dalam informasi itu? Oh, ya ada lah pastinya kalau itu mah. Eh, Hukum-hukum Indonesia tuh ada yang menghukum apa? Yang mengatur tentang Iya, etika tuh. Hukumnya kalau nggak salah tuh di UU ITE tuh, UU ITE. UU ITE itu kalau nggak salah apa ya? Pokoknya tentang mengatur tentang berita bohong, ujaran kebencian, bahkan eh apa? Perjudian, pemerasan, penghinaan, kesusilaan dan lain-lainnya itu diatur di UU ITE. Kayak gitu sih. oh berarti banyak banget ya. Nah, terus biasanya itu hukumannya seperti apa? Yang kayak hukumnya berita bohong ya, sama ujaran kebencian tuh hukumannya tuh sangat berat, pol berat-berat di Indonesia tuh di UU ITE itu mengaturnya itu sampai ini berat. Maksimal sih 6 tahun penjara, denda 1 miliar sesuai dengan pasalnya itu pasal 45A UU ITE kayak gitu sih. Jadi berat berat banget itu. Oh, Dan alah. Berarti yang benar-benar dibutuhkan banget ya etika itu. iya, ya bener sih. Pol. Jadi kalau kita nggak nerapin etika dalam informasi, jadi kayak kita nyebar hoax, gitu tuh bisa terjerat UU ITE. Kan ya takut kalau kita terjerat maksimal 6 tahun, gila. Kita nggak kuliah, nggak ngapa-ngapain, nanti kan lulus kerjanya juga susah, dicap orang-orang gimana gitu.
Kayak gitu sih. Ah, ya, Nah, tapi aku mau tanya juga nih. Nah, hukum sama etika itu beda apa sama ya? gimana Bal? Kalau menurutmu hukum sama etika itu beda apa? Kalau menurutku hukum sama etika itu berbeda. Kalau hukum itu lebih bersifat mengikat, terus formal juga. Habis itu berfokus pada siapa yang benar dan siapa juga yang salah. Dan yang paling pasti sih memberikan sanksi kepada mereka yang salah. Kalau etika sendiri itu lebih ke tidak mengikat karena ya dari kitanya sendiri. Habis itu informal atau ya tidak terlalu baku lah. Habis itu berfokus pada baik sama buruknya seseorang. Dan yang terakhir itu tidak memberikan sanksi. Karena ya ibaratnya mengingatkan kepada orang tersebut. Gitu. Oh, gitu ya Bal ya. Oke. Ya, kejawab. Makasih ya, Iqbal. Makasih. Nah, kalau berarti yang dapat tak simpulkan tuh etika itu memang benar sangat diperlukan, apalagi dalam informasi. Apalagi kalau di Indonesia sendiri kan ada yang namanya UU ITE itu yang bisa mengatur tentang etika dalam bermedsos gitu, menyebarkan informasi gitu. Dalam penggunaan informasi. Ya, penggunaan gitulah. Ya, cukup singkat sih, tapi nilainya ini kena banget itu. Jadi etika itu perlu diterapkan di mana-mana sih. Itu penting. Sangat bermakna sih, ya. Meskipun bentar ini kita udah dapat etika dalam informasi itu sangat penting. Apalagi kita gimana? Dan tentunya kalau kita melanggar itu semua juga ada hukum-hukumnya ya. Iya. Dan hukumnya itu berat banget. Nah, iya bener kata Iqbal tuh. Berat. 6 tahun. Kalau enggak maksimal penjaranya 6 tahun. Kalau bayarnya sampai miliaran, bahkan lumayan 6 tahun. 1 miliar kita buat beli seblak itu udah kenyang-kenyang sampai berbulan-bulan ke depan tuh. 1 miliar. Wah. Ya udahlah. Indomie. Indomie malah sampai 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun ke depan tuh. Sampai nikah Indomie. Wah, gila. Ya udah. Makasih Iqbal untuk waktunya yang sebentar ini tapi sangat berharga untuk mengenal etika ini. Terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direcord. PPT-nya halaman 1 apa halaman yang awal-awal? Yang mau kita nggak halaman 1 juga sih. Yang ada itu ya, yang ada yang mau kita jelasin. Iya. Ini perbedaan hukum dan etika. Oke. Yuk ya. Bismillah. Udah di-record loh. Emang sudah di-record memang udah dari awal. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang dijawab ya? Oh, jawab. Ya udah gak dijawab ya udah. Aduh, aku pengen ngakak.
Yaudah, serius. Serius.